CEO melihat dengan mata kepalanya sendiri adiknya dipukul dengan bata sampai pingsan. Dirinya sendiri juga dipukuli hingga muntah darah dan pingsan. Dia memeluk adiknya yang sekarat. Dalam hati dia bersumpah akan menuntut darah balas darah pada orang-orang itu. Semua ini bermula beberapa hari yang lalu. Sekretaris buru-buru berlari masuk ke kantor. Bilang akhirnya menemukan adiknya yang lama hilang. Dan untuk menguji watak adiknya, CEO sengaja berdandan seperti pekerja bangunan untuk berpura-pura mengenalinya sebagai saudara. Dan bilang nanti dia akan bergantung pada adiknya untuk mencari nafkah. Tak disangka adiknya setelah mendengar langsung panik dan lari keluar. CEO melihat itu merasa sedikit kecewa. Mengira adik kandungnya juga menjadi orang yang pilih-pilih kaya. Tak disangka setelah beberapa saat adiknya kembali sambil membawa seekor ayam betina tua. Dan menyuruh CEO ikut bersamanya ke lokasi kerja mengangkat semen. Dalam perjalanan adiknya dengan jujur berkata, meski dirinya tidak punya banyak keahlian, tetapi asalkan dia punya sesuap nasi untuk dimakan dia tidak akan membiarkan CEO kelaparan. Kemudian mereka datang ke depan mandor ingin membantu CEO yang jatuh mencari kerjaan. Adiknya segera menyerahkan keranjang yang dibawanya. Ternyata ayam betina tua itu digunakan untuk membuka relasi bagi CEO. Mandor melihat ayam gemuk itu mengangguk puas. Langsung menugaskan pekerjaan untuk CEO. CEO sangat tidak suka dengan perlakuan semacam itu. Saat dia menoleh terkejut melihat ternyata di bawah ayam itu terdapat uang kertas baru. Namun CEO langsung marah besar dan memarahi Mandor karena berani korupsi menerima suap. Mandor setelah mendengar itu langsung tidak senang. Dengan kesal menyuruh adik mengambil kembali ayam itu. Juga bilang CEO jangan harap dapat kerja di sini. Tak tahunya lahan konstruksi ini sebenarnya milik perusahaan CEO. Adiknya melihat itu segera maju menjelaskan. Bilang CEO baru pulang dari luar kota tidak mengerti aturan di sini. Sambil itu dia mendorong keranjang lagi. Namun entah kenapa Mandor sama sekali tidak memberi muka dan menyuruh mereka membawa barang dan segera pergi. Saat itu manajer muncul. Adiknya buru-buru memohon manajer memberi satu slot pekerjaan. Manajer malah memasang harga mahal. Terus terang bilang sekarang aturan berubah untuk bergabung harus 2 ekor ayam. Itu artinya 2 kali uang suap. Namun bagi petani itu setara gaji 1 tahun. Demi menjaga pekerjaan CEO, adik lalu meminta manajer agar membayar gaji setengah tahun yang tertunda. Ditambah ayam ini dan uang di dalamnya dijadikan biaya masuk CEO. Dan CEO mendengar ternyata ada gaji tersendat lebih dari setengah tahun sontak naik pitam. Dia diam-diam berpaling mengirim pesan ke sekretaris meminta kantor pusat segera menurunkan orang untuk menyelidiki. Setelah sekretaris menerima pesan langsung mengerti pasti CEO telah menemukan masalah. Lalu tanpa henti membawa orang datang. Saat itu seorang pekerja tak tahan berlutut menangis memohon gaji. Ternyata ibu pekerja itu sakit parah dan butuh operasi segera. Sambil itu dia mulai sujud kepada manajer. Namun manajer hanya memberi isyarat mata ke Mandor. Mandor lalu memukuli pekerja itu. Kemudian manajer pura-pura membantu mengangkat pekerja itu. Sambil memarahi Mandor yang tak seharusnya memukul dan berpura-pura menenangkan pekerja lain. Dan kembali menanyakan apakah masih ada gaji yang tertunda. Melihat itu para pekerja lain serentak menggeleng dan tak berani lagi meminta gaji pada manajer. Adegan ini membuat CEO benar-benar marah. Dia membongkar bahwa manajer berpakaian merek mahal dan memakai jam tangan bernilai tinggi. Mempertanyakan apakah gaji digelapkan itu masuk ke kantongnya sendiri. Manajer langsung malu dan marah. Adiknya melihat itu buru-buru menahan CEO dan menariknya hendak pergi. Namun Mandor menendangnya hingga tersungkur.